Nah, kemudian untuk menerbangkannya kita tekan tuas sebelah kiri sedikit aja, kita ke atas. Nah, video kali ini khusus saya buat untuk pemula yang baru pertama kali mau menerbangkan drone atau mau belajar menerbangkan drone untuk pertama kalinya ya. Untuk yang sudah pro silahkan di skip aja, dan untuk teman-teman yang baru pemula ingin belajar menerbangkan drone silahkan disimak video berikut ini. Nah, sebelum kita memulai pastikan baterai drone dan juga baterai remote sudah diisi penuh ya. Kemudian kita pasangkan. Dan untuk step selanjutnya pastikan teman-teman memilih tempat atau lokasi yang luas, itu bisa di lapangan atau di halaman. Jangan berdekatan dengan pepohonan dan juga bangunan agar kita bisa lebih leluasa untuk manuver atau bernavigasi saat drone sudah kita terbangkan. Kemudian kita nyalakan untuk drone dan juga remote-nya. Tunggu beberapa saat agar si drone dan remote terkoneksi. Nah, setelah drone dan remote terkoneksi, step selanjutnya adalah lakukan kalibrasi jika diperlukan ya. Contohnya seperti ini. Nah, setelah kalibrasi sudah dilakukan, lalu step selanjutnya letakkan drone di tempat yang datar, atau jika ada bisa menggunakan landing pad ataupun tas drone-nya sendiri seperti itu contohnya. Nah, kenapa drone harus ditempatkan di tempat yang datar? Nah, tujuannya agar supaya si drone balance saat kita take off atau kita arming atau kita terbangkan, itu dia akan seimbang ya, nggak miring. Oh iya teman-teman, sekedar tambahan, untuk drone yang non GPS sebaiknya kamera atau kepala drone itu menghadap ke depan ya. Artinya membelakangi kita. Akan saya contohkan seperti ini. Drone yang non GPS tadi untuk kepalanya sebaiknya menghadap ke depan atau membelakangi kita. Tujuannya agar supaya pas take off itu kita nggak salah orientasi atau salah manuver, karena biasanya menerbangkan drone untuk pertama kalinya itu pasti gugup teman-teman ya. Nah, saat kita gugup itulah biasanya kita salah menavigasi atau manuver, yang seharusnya kita ingin memajukan drone, kita tekan tuas maju. Nah, alhasil karena kita gugup dan kepala si drone menghadap ke kita, alhasil biasanya drone akan menabrak kita. Nah, untuk menghindari hal tersebut sebaiknya kepala drone menghadap ke depan. Sampai di sini teman-teman paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, dan untuk step selanjutnya teman-teman, sebaiknya jika kita baru pertama kali menerbangkan drone, entah itu drone GPS ataupun non GPS, itu sebaiknya jangan jauh-jauh dulu ya. Jangan jauh-jauh dulu, yang deket-deket aja dulu. Sebaiknya kita asah skill kita dulu. Kita latihan, kita pelajari bagaimana karakter si drone tersebut. Di sini saya nggak pakai monitor ya, saya terbangkan langsung aja manual. Saya arming manual pakai remote karena HP-nya buat ngerekod, jadi kita nggak bisa memonitor. Tapi pastikan dulu untuk GPS di drone-nya sudah ngelock ya, atau udah dapat, udah siap untuk terbang atau ready to play. Nah, di sini saya akan arming atau menyalakan mesin dan juga dinamo drone-nya secara manual ya. Nah, begini caranya untuk drone seri seperti yang punya saya ini. Caranya tekan kedua tuas remote ini masuk ke dalam, agak ke bawah ya, seperti ini contohnya. Nah, kemudian untuk menerbangkannya kita tekan tuas sebelah kiri sedikit aja, kita ke atas. Nah, maka otomatis drone akan stay di situ ya teman-teman. Drone akan stay di situ, dia akan naik beberapa meter, kemudian dia akan diam. Itu untuk jenis-jenis drone GPS. Nah, dan untuk jenis drone GPS seperti ini, dia baru bisa di arming atau bisa diterbangkan setelah
GPS-nya ngelok atau ngunci ya teman-teman. Di beberapa seri drone itu bisa diterbangkan, bahkan nggak ada sinyal GPS atau belum ngelok pun bisa diterbangkan, tapi itu sangat berbahaya karena drone akan liar dan susah untuk dikendalikan. Nah, ini contoh drone, salah satu koleksi drone saya, drone GPS SGRC F11S Pro yang versi 3 km nih ya. Nah, setelah drone sudah terkunci GPS-nya, maka dia akan stabil teman-teman. Terbangnya pun akan stabil walaupun banyak angin, walaupun ada angin kencang. Ini saya contohkan, sebentar saya turunkan sedikit. Nah, ini saya turunkan dikit nih ya. Ini apabila kita geser ke kanan atau ke kiri, karena GPS-nya udah ngelok, dia itu akan kembali ke posisinya teman-teman. Akan saya contohkan seperti ini. Jadi saat kita tekan drone ke kanan, maka dia akan stay, dia akan kembali ke posisi semula. Akan contohkan. Jadi seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Biarpun kita geser ke kanan atau ke kiri, maju ataupun mundur, dia akan tetap stay di tempatnya. Untuk kita yang pemula banget, baru pertama kali menerbangkan, sebaiknya kita gunakan speed yang low aja atau yang paling pelan. Nah, ini saya menggunakan speed low, ini enggak full ya, ini belum full. Nah, pelan aja teman-teman ya. Nah, dan untuk tambahan buat teman-teman pemula, untuk drone GPS akan lebih mudah dikendalikan dan lebih stabil. Dan untuk drone yang non GPS akan cenderung lebih liar dan susah dikendalikan. Jadi sebaiknya silahkan terbangkan di indoor, ataupun kalau misal ingin menerbangkan di luar ruangan, itu harus dalam kondisi angin yang benar-benar nggak ada angin. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk video kali ini teman-teman pemula. Semoga cepat bisa untuk jadi pilot atau menerbangkan drone teman-teman.